Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang sistem gerak pada makhluk hidup bagian 2, tentang sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Pertama kita akan membahas tentang sistem gerak pada hewan. Gerakan hewan di air, contohnya pada ikan itu memiliki bentuk tubuh yang aerodinamis atau streamline, sehingga memudahkan dia untuk maju ke depan atau bergerak ke depan untuk menghindari tekanan air dari depan. Kemudian juga dia memiliki sirip tambahan untuk mencegah gerakan yang tidak diinginkan. Jadi dia ikan itu akan stabil, akan lurus gitu. Tidak seperti kalau ikan yang mati itu biasanya akan agak miring gitu. Kemudian ikan juga memiliki gelembung renang untuk mengatur naik turunnya. Jadi kalau kita mempelajari nanti ada namanya masa jenis, kita mempelajari masa jenis. Itu masa jenis zat, jika masa jenis ikan itu lebih ringan daripada masa jenis air, maka dia akan bisa naik ke atas. Jika masa jenis zatnya ini berkurang, lebih rendah, maka dia bisa tenggelam. Gitu. Dia mempunyai sistem seperti itu. Kemudian ikan itu memiliki susunan otot tulang belakang yang fleksibel, jadi memudahkan ikan itu bergerak di dalam air. Kemudian ekor dan sirip ekornya itu yang lebar untuk menggerakkan gerakan untuk mendorong, sehingga di dalam air ikan itu bisa bergerak lebih cepat. Untuk gerak hewan di udara, contohnya adalah burung. Burung bergerak di udara itu menggunakan sayapnya. Sayap yang memiliki desain yang airfoil, ringan, kemudian tulang dada yang kuat dan ototnya kuat, sehingga memudahkan burung itu untuk terbang. Hal ini kemudian di dalam teknologi penerbangan diadaptasi sebagai prinsip airfoil untuk sayap, di mana sayap jika pesawat itu bergerak, maka akan ada perbedaan tekanan, di mana tekanan yang di bawah sayap pesawat itu lebih tinggi dibandingkan tekanan yang ada di atas sayap, sehingga mengakibatkan pesawat itu terangkat dan bisa terbang. Gerakan hewan di darat itu contohnya gajah dan kijang. Gajah dan kijang ini memiliki perbedaan berat badan massa badan yang sangat besar atau bobotnya sangat beda. Gajah bobotnya lebih besar dibandingkan kijang, sehingga gajah ini akibatnya inersianya itu besar. Inersia itu daya tahannya besar, sehingga dia lebih lambat dibandingkan kijang. Kijang memiliki tubuh yang kecil, kaki yang ramping, sehingga inersianya kecil, mengakibatkan kijang itu menjadi lincah dan elastisitasnya tinggi. Otot dan tulang yang kuat pada kijang ini akan mengatasi inersianya. Inersia itu kecenderungan tubuh untuk diam dan menyimpan energi podcast atau elastisitas yang tinggi, sehingga jika kijang berlari itu akan sangat kencang. Gerakan hewan di darat itu contohnya adalah berjalan, berlari, melompat, dan merayap. Sistem gerakan pada tumbuhan. Sistem gerakan pada tumbuhan itu ada banyak macamnya. Yang pertama adalah gerakan autonom atau gerakan endonom. Gerakan ini terjadi karena akibat rangsangan yang berasal dari tumbuhan itu sendiri. Gerakan ini contohnya adalah gerakan melingkar aliran sitoplasma dalam sel daun, hidrilla, atau verticillata. Tanaman ini biasanya digunakan untuk pencipta tanaman hias air, itu untuk akuariumnya. Nah, akuarium itu. Nah, di dalam
selnya, sitoplasmanya ini adalah sel tumbuhan. Ini akan terjadi pergerakan sitoplasma searah jarum jam ini. Nah, gerakan ini disebut gerakan autonom. Jadi ada di dalam dirinya rangsangan yang berasal dari dalam tubuhnya hidrilla tersebut. Kemudian gerakan esonom. Gerakan esonom ada 3, gerakan tropisme, nasti, dan taksis. Ketiga gerakan ini adalah gerakan yang dipengaruhi oleh suatu rangsangan. Contohnya, tropisme itu gerakannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Jadi rangsangannya di mana, maka geraknya akan ke arah situ. Nasti itu gerakannya itu tidak stimulus rangsangan, berbeda dengan tropisme. Yang ketiga, taksis itu gerakannya itu berpindah tempat, tidak hanya sebagian yang berpindah tempat, tapi seluruh bagian dari tumbuhan itu juga mengalami perpindahan untuk taksis. Contohnya untuk tropisme ada fototropisme, stigmotropisme, hidrotropisme, kemotropisme, dan geotropisme. Untuk fototropisme ini contohnya ada tanaman yang melengkung mengarah ke jendela. Ada apa? Di jendela ini ternyata ada sinar matahari. Artinya sinar itu nama lain, bahasa lainnya adalah foto. Jadi di sini fototropisme adalah gerakan yang dimulai oleh arah datangnya sinar matahari. Sebenarnya bukan dipengaruhi oleh sinar matahari saja, tapi sinar apapun yang bisa digunakan untuk melakukan fotosintesis. Itu gerakan itu disebut dengan gerakan fototropisme. Sedangkan gerakan melilit sulur ini adalah disebut dengan gerakan stigmotropisme. Jadi gerakan yang dipengaruhi oleh arah dari benda lain di sekitarnya. Jadi di situ ada benda yang bisa untuk melilitkan sulurnya, maka di situ tanaman itu akan melilitkan sulur. Gitu. Kemudian ada hidrotropisme. Kita tahu bahwa fotosintesis salah satu bahannya utama adalah air. Airnya dari mana? Airnya adalah di dalam tanah. Maka tanaman itu akan mencari air dengan cara menggerakkan akarnya untuk mencari air di dalam tanah. Kemudian kemotropisme adalah gerakan tanaman, terutama pada akar, untuk mencari zat-zat makanan untuk nutrisi bagi tubuhnya. Contohnya, tanaman itu membutuhkan nutrisi berupa pupuk. Maka kita tidak perlu menggali dalam tanah, cukup dengan menaburkan pupuk di atasnya, nanti ada akar yang akan mengambil pupuk itu ke dalam tubuhnya. Kemudian geotropisme adalah dipengaruhi geo itu adalah hubungannya sama kebumian. Berarti geotropisme dipengaruhi bumi. Ada 2 bagian. Yang pertama adalah akar yang akan cenderung menuju ke pusat bumi, dan batang tanaman yang cenderung akan berlawanan dengan arah pusat bumi, cenderung ke atas. Maka yang akar ini disebut gerakannya adalah geotropisme, sedangkan batangnya yang menuju ke atas disebut geotropisme negatif. Jadi akarnya geotropisme positif, batangnya disebut geotropisme negatif karena berlawanan negatif. Kemudian gerakan nasti. Gerakan nasti ini ada rangsangan, tapi arahnya tidak dipedulikan. Contohnya bunga pukul 4. Setiap pukul 4 dia akan mekar. Kenapa? Ini hubungannya dengan cahaya, karena di pukul 4 itu sekitar waktu asar itu matahari sudah agak condong ke barat sehingga cahayanya agak redup, sehingga itu adalah waktu terbaik bunga itu untuk mekar. Kemudian putri makhluk disentuh, bergerak, ada rangsangan, sentuhan, atau mungkin digoyang, ada sentuhan, getaran. Nah, ini disebut seismonasti atau tikmonasti. Kemudian gerakan stomata yang membuka untuk mengeluarkan atau menyerap zat kimia. Kalau masuk ya
masuk dibutuhkan yaitu biasanya CO2, yang dikeluarkan hasil fotosintesanya yaitu H2O dan oksigen. Nah, zat-zat kimia ini adalah rangsangannya, maka gerakannya disebut dengan kemonasti. Kemudian kita mengamati sebuah pohon seperti pohon asem, pohon lamtoro, ada pohon talo atau kersen. Gerakannya daunnya itu akan menelungkup pada malam hari. Nah, gerakan ini dipengaruhi oleh keadaan siang dan malam. Ini disebut dengan niktinasti. Sedangkan ada pohon bunga tulip, dia hanya tumbuh dan mekar pada saat musim tertentu. Dikarenakan dia mekar harus pada keadaan suhu yang lebih hangat seperti itu. Sekitar musim semi dia akan mekar di sini, maka hubungannya sama suhu lingkungannya. Suhu itu adalah termo, maka gerakannya disebut termonasti. Yang terakhir adalah alang-alang. Ini kalau saat musim hujan dia akan hijau subur. Namun kalau saat musim kemarau dia akan cenderung akan daunnya akan menggulung-gulung. Hal ini disebabkan untuk mengurangi penguapan pada musim kemarau atau kekurangan air, maka gerakannya disebut gerakan hidronasti. Gerakan selanjutnya adalah taksis. Taksis itu ada dua, yaitu fototaksis dan kemoktaksis. Jadi gerakannya itu seluruh bagian yang bergerak. Contohnya yaitu di sini ada tumbuhan spora berflagela. Itu maka tanaman ini akan bergerak seluruhnya untuk mencari mataharinya ada di mana, sinarnya ada di mana untuk melakukan fotosintesis. Maka dia akan bergerak menuju arah datangnya cahayanya. Sedangkan kemotaksis yaitu kemo itu kimia, maka hubungannya sama zat kimia. Jadi contohnya tanaman itu ada namanya serbuk sari yang mengandung sel gametnya berupa sperma. Dia akan mencari sel telurnya di archegonium ini, di dalamnya ini karena di situ ada zat kimia, sehingga dia akan menuju putiknya itu untuk melakukan pembuahan. Itu adalah gerakan pada kemotaksis. Gerakannya lain yaitu gerakan hidroskopis. Hidro hubungannya sama air. Berarti di sini adalah hubungannya sama air apa? Kadar air. Contohnya adalah kacang kedelai. Kacang kedelai ini kalau sudah tua, mengering, kemudian akan bunyi suara tak gitu, artinya bijinya itu akan pecah. Hal ini karena juga kadar air yang ada di dalam kedelai yang sudah tua itu sudah mulai berkurang. Terima kasih, cukup sekian untuk penjelasan sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.